Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak nikmat yang luar biasa. Meskipun dalam kondisi pandemi masih ada dan kita kembali akan meninggalkan tahun 2021 ini, kita sudah di penghujungnya. Kita akan ketemu dengan tahun baru yaitu 2022 Masehi ini. Dan jemaah sekalian, ini sangat luar biasa ya. Di tahun 2021 ini, beberapa pekan yang lalu ya, mulai mungkin bulan-bulan September sampai saat ini, banyak juga bencana yang luar biasa ya. Dan terakhir kemarin kaitan dengan erupsi Gunung Semeru ini, kemudian juga ada banjir yang luar biasa, dan bahkan pada hari ini ada gempa yang ada di Sukabumi dan juga di Maluku dan juga di titik-titik yang lainnya. Skalanya sampai 7,4 yang luar biasa ini. Ada dua momentum ini, yaitu momentum kaitan dengan masalah musibah, bencana yang luar biasa, dan juga kaitan dengan pergantian tahun dari 2021 ke 2022. Inilah momentum yang sangat penting kita lakukan sebuah muhasabah. Ya. Lakukan evaluasi kembali dalam kehidupan kita. Lakukan evaluasi kaitan dengan amal-amal yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2021 ini. Karena apa? Dengan kita melakukan evaluasi atau muhasabah, kita tahu kualitas-kualitas amal kita, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan sepanjang tahun 2021 ini, yang perlu kita nantinya kita kuatkan kembali. Kualitasnya kita kuatkan kembali di tahun 2022. Dan juga dengan muhasabah kita tahu keburukan-keburukan, ya. Kemudian juga mungkin ada kemaksiatan, ada juga kemungkaran yang pernah kita lakukan, kezaliman yang pernah kita lakukan sepanjang tahun 2021, yang perlu kita tutup, jangan sampai kita ulang kembali, kita lakukan kembali di tahun 2022. Ya, kita memahami dan juga menyadari pentingnya bagi kita melakukan pengelolaan yang lebih baik lagi dengan waktu-waktu yang ada ke depan. Maka ketika ada pergantian tahun baru ini, perlu kita melakukan muhasabah kembali, melakukan evaluasi kembali kaitan dengan diri kita, kaitan dengan keluarga kita, kaitan dengan masyarakat kita, dan juga bangsa dan negara ini, bagi kita yang punya amanah di pundaknya untuk bangsa dan negara ini. Jadi jemaah sekalian, kenapa kita melakukan muhasabah? Urgensi muhasabah atau keutamaan muhasabah ini, yang pertama adalah perintah langsung dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan muhasabah. Yang kedua adalah tanda kecerdasan seseorang manusia ini, seorang hamba dalam mensikapi kehidupan yang fana ini. Ketiga, tanda ketakwaan seseorang ketika dia melakukan muhasabahnya. Yang sekalian, yang pertama, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan dalam surat Al-Hasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sekalian, ayat ini ada 3 perintah. Pada siapa? Pada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Perintah yang pertama, ittaqullah. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meninggalkan yang dilarang. Itu ittaqullah. Takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah untuk melakukan muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, dan hendaknya jiwa atau manusia itu, kita semuanya lakukan apa? Melihat kembali ma qaddamat. Ya, kita perhatikan kembali, kita lihat kembali amal-amal yang sudah kita atau perbuatan yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2021 ini. Lihatin, kita susun kembali. Kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kita rencanakan yang lebih baik lagi. Lihatin untuk hari esoknya, tahun besoknya. Al-Mufassirun semua mengatakan lihat ini lil akhirah. Untuk akhirat kita semuanya. Kemudian ketiga, perintah takwa lagi. Wattaqullah. Artinya apa? Perintah muhasabah itu diapit dengan 2 perintah takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah menunjukkan bahwa kegiatan muhasabah, evaluasi sangat-sangat penting. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat kembali amal-amal kebaikan yang sudah lewat. Bagaimana kita tingkatkan kembali di tahun 2022. Kita lihat kembali mana kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan, yang pernah kita lukiskan dalam kanvas kehidupan kita yang fana ini, kita tahan. Jangan sampai kita melakukan pengulangan lagi, ya, keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Kita tutup. Ya, ini sangat penting, ya. Kemudian, urgensi yang kedua, orang yang melakukan muhasabah itu adalah tanda orang-orang yang cerdas dalam mensikapi kehidupan yang fana ini. Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis rawahu Imam Tirmidzi. Dari sahabat Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan apa? Dana nafsahu, hasaba nafsahu, lakukan muhasabah pada dirinya, wa amila, dan juga orang yang beramal untuk setelah kematiannya. Lima ba'dal maut. Jadi jemaah sekalian, makanya penting ya kita melakukan muhasabah, ya. Kita tinggalkan 2021 ini, kemudian kita muhasabah kembali bagaimana kita nanti melakukan perencanaan yang baik. Ya, amal-amal unggulan kita di tahun 2022. Kebaikan-kebaikan, amal-amal unggulan kita. Ini sangat urgen. Itulah orang-orang yang cerdas. Dikatakan Rasulullah al-kais. Ya, mungkin orang yang tidak cerdas itu, apalagi orang yang suka melakukan dosa-dosa yang luar biasa, nggak mungkin
dia melakukan apa? Muhasabah. Dan juga mungkin jalannya tertutup, ya, untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Kemudian yang ketiga, tanda ketakwaan seseorang itu ketika dia selalu melakukan muhasabah. Al-Imam Maimun Ibnu Mihran, dia mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasiba syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Dia mengatakan, enggak sampai seorang hamba itu ya, bisa menaik kepada taqiyan, derajat ketakwaannya, sampai dia melakukan muhasabah pada dirinya. Sebagaimana dia melakukan muhasabah pada saudaranya, syarikahu, temannya. Oh, ditanya, ini dari mana makanannya, ini dari mana pakaiannya. Kan muhasabah namanya. Ini jemaah sekalian, ada 3 hal urgensi melakukan muhasabah ini. Maka penting kita melakukan muhasabah kembali, jangan sampai tidak. Kemudian setelah itu kita lihat kembali waktu-waktu kita dan juga kita melakukan perencanaan yang lebih baik lagi. Insya Allah itu mungkin ini poin yang awal bagaimana kita melakukan muhasabah ketika ada pergantian tahun baru ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.